kepanggil diri gue, lidahnya keluar gitu, ngelel. Saya juga pernah dulu yang pelet itu. Udah saya amalannya kerjain. Ya. Kalau saya berhasil, saya sesat ya. Pengalaman bersentuhan dengan dunia mistis setahun berapa? Praktisi rukiah. Bukan praktisi kan katanya. Pernah naon ngaranna teh pengalaman lah. Itu awal ceritanya kumaha awal ceritanya? Memang serius di situ. Serius. Memang belajar Memang di situ. bidang di situ. Nama itu memang tahun belajar di situ. 2022. 2022. Nah, 2002 berarti ya? 2002. 2002. Udah saya ngomong 2002 masih kan di Jakarta. Can aya tah. Jadi belum ada apa istilahnya tuh? Praktisi. Belum ada Pengobatan rukyah, bekam ya kan? Belum boleh. Can populer lah gitu, belum rame gitu. Tapi pada waktu itu saya sudah mulai belajar 2002 tuh di Jakarta. Di Jakarta. Jadi 2002 di Jakarta belajar serius gitu kan. Sama teman-teman sama adalah mungkin sekarang udah almarhum ustadznya ada. Jadi tidak perlu saya sebutkan namanya. Punya praktek rukyah di Bekasi sama Ciputat. Belajar dan ikut praktek setahun Sama beliau rukyah, bekam ya kan, terus herbal gitu. Sampailah pada titik ya saya buka sendirilah di Bogor 2006. di daerah mana? Di Bogor nikah di Bantarjati, Tegal Gundil. Oh. Nah di situ waktu itu memang belum rame rukyah gitu kan. Tibu Nabawi itu belum populer lah. Karena baru masuk ke sini tahun 2000-an gitu. Di Bogor masih 2006 tuh masih jarang orang praktek. Sampai pada puncak-puncaknya mungkin 2014, 2000 ini orang mulai saya sendiri sudah harus masuk, udah jenuh lah dunia gitu. Udah beres lah. Kepanggil diri gue. Bener kepanggil TV. Berarti kan bentar ya, Pak. Saya masih paham nih. Kan bersentuhan dengan dunia mistis dan kawan-kawan, berarti kan pengalaman Ya. Bersinggungan misalkan kos santet dan kawan-kawannya. Ya betul. Bener ya? Nah, bener gak sih hal semacam itu bisa dilogikakan? Bener gak? Misalkan ya, saya pernah dapat jurnal entah apa gitu kan, lupa saya baca di mana itu. Konon katanya, nggak tahu bener nggak tahu nggak ya ini mah ya, cuman tulisannya kalau nggak salah santet itu bagian dari sains. Jadi itu cara seseorang untuk merubah material jadi imaterial, dikirim terus kemudian ke orang lain, kemudian dibentuk materi lagi. Karena secara teori di fisika itu bisa terjadi, tapi masih dalam batas subatom dan kawan-kawannya. Jadi mengirim atom dari tempat ke tempat lain itu memang bisa gitu. Itu memang seperti itu kah atau memang ini how gimana? Apa istilahnya itu kan iman kepada Allah ya kan, iman kepada Rasulullah itu kan memang kita bisa mengimani secara akliyah, ya kan? Jadi proses berpikir lah yang dibutuhkan gitu. Kemudian ada juga proses keimanan yang membutuhkan dalil sam'iyah gitu kan. Jadi proses kita hanya mengutip atau menukil yang hanya kita imani melalui ya nas Al-Quran atau hadis. Di antaranya adalah tentang malaikat, ya kan? Kemudian tentang jin dan lain sebagainya gitu kan. Kita mengimani hal tersebut karena memang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah kan gitu.
contoh yang lainnya adalah berkaitan dengan sihirnya itu. Sihir itu ya meliputi berbagai macam turunannya. Apa santet, cekurang dia banyak, terus teluh, sihir Dan kawan-kawannya. dan yang lain-lain gitu. Menurut pengalaman saya sih memang ada gitu, wujudnya tuh ada sebetulnya. Sihir itu bisa membahayakan, terindra gitu ya. tetapi memang ya atas izin Allah gitu ya. Jadi semuanya atas izin Allah. Jadi seseorang itu bisa terkena sihir atau tidak melalui apa namanya, katakanlah aktivitas si dukun gitu, aktivitas penyihir, bisa terkena seseorang. Memang itu ada, terjadi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang disihir dari suatu tempat, kemudian awalnya sehat, kemudian jadi sakit, itu ada kejadian. Kalau misalkan terindra atau tidak, ada kalanya bentuknya itu terindra gitu ya, misalkan ada paku gitu ya, atau ada gotri, macam apa namanya, peluru gitu ya, di tubuh, di badan tuh kelihatan. Ada juga yang memang tidak kelihatan gitu, merasa sakit aja gitu, tapi nggak kelihatan, jadi nggak kelihatan gitu, tapi rasa sakit. Kalau teori ilmiahnya saya nggak begitu paham ya secara ini, tapi memang memang kejadian-kejadian itu memang ada gitu. Nah itu pengalaman saya yang lama lah, jadi agak-agak apa namanya tuh lupa lagi secara detailnya lah. Tapi memang yang membuat seseorang itu terkena sihir ya, kemudian dan penyakitnya sampai parah dan sebagainya, itu banyak macamnya gitu. Ada memang secara fisik lemah ya, ada secara psikis lemah gitu ya, sehingga orang tuh bisa terkena sihir. Tapi siapapun bisa aja terkena sihir atas izin Allah ya, atas izin Allah. Jadi kita tidak bisa menafikan hal tersebut gitu. Karena dalam Al-Quran memang sihir itu disebutkan ada gitu. Jadi Pernah nanganin yang kasus-kasus yang kayak di luar nalar gitu? pernah Yang banyak ekstrim. sih ekstrim Atau yang paling serem gitu. Yang paling ekstrim gimana? pernah ya. Jadi tahun 2005 berarti 2005 waktu di Bekasi ada, saya kan cuma mendampingi ya dari pasien yang datang ke klinik, kemudian dirukyah lah gitu. Jadi setiap rukyah itu udah berkali-kali dirukyah gitu. Jadi menunjukkan kalau dia tuh kayak, kalau udah dipegang lehernya gitu, ditempel, itu lidahnya keluar gitu, ngelel, kayak leak lah gitu, kayak leak gitu, leak Bali. Nah, setelah ditanya, konsultasi dan sebagainya, itu dia cerita bahwa apa namanya, waktu ini kan yang ini perempuan ya, yang pasien ini perempuan. Dia cerita kalau dulu ya, sebelumnya ini suaminya itu kerja di Bali, dia di Bali, kemudian inilah si istrinya tinggal di Jakarta atau Bekasi waktu itu. Nah, katanya ada yang suka lah gitu ya, pas di Bali ini, pas suaminya kerja, kemudian ada perempuan yang suka Suaminya itu. ya. Kemudian si istri ini menaruh curiga lah gitu, dia penasaran, ini di Bali ngapain sih gitu, kerjanya seperti apa gitu. Dia datengin lah ke sana gitu ya. Jadi pas begitu turun dari pesawat sampai di apa namanya, Pulau Bali gitu, di daratan Bali, kena sihir. Dan itu udah lama, berbulan-bulan lah, belum sembuh-sembuh juga. Jadi kalau misalkan dipegang sama perukyah itu langsung itu ngelel gitu, pas keluar leak gitu lah. Itu ya salah satu yang paling ekstrim lah menurut saya itu, yang terjadi di sana gitu. Jadi susah juga ininya, sembuhnya tuh sulit gitu. Walaupun Bisa sembuh ya? Allah alam ya, secara ini mungkin bisa, mungkin kalau dia Rutin ya? Imannya juga diperbaiki kali ya? iya, jadi istilahnya tuh ya dia berobat kemana-mana dan sebagainya, mungkin bisa sembuh lah. Wah, cuma saya mendampingi aja waktu itu. Itu salah satu yang
lumayan serius gitu. Ada lagi sih Dan yang lama gitu ya prosesnya. lumayan. Biasa kalau yang sihir gitu, karena yang saya tahu tuh dulu itu sihir itu tergantung transaksi antara si tukang sihir sama orang yang pesen gitu. Jadi pengen apa nih? Pengen yang sampai misalkan mematikan sampai Bisa. ini. Dengan izin Allah itu bisa aja. Iya, secara ini Bukan cuma menyakiti secara apa ya? keilmuan sihirnya bisa ya. Kayak manusia menyakiti manusia. Ya. Cuma bisa aja lah. Iya, kan sama juga. Jin juga kan ya, Tuh, makhluk bisa. juga, makhluk Allah juga. Jadi intinya mah ya hal-hal kayak gitu tuh memang ada gitu, memang kejadian. Dan tertulis dalam Al-Quran. Ya, Walaupun tidak detail, tapi ada bagian tersebut ya. tuh. Di podcast kemarin ya kita bahas. Saya termasuk orang yang pernah lihat. Hmm. Awalnya saya nggak percaya itu tuh ya. Lihat apa nih? Lihat penampakan lah. Cuman nggak bener-bener berwujud langsung, nggak seperti kayak tuh asap gak? Tahu. Tapi dia tuh kayak pakai kain, Tahu lah, kayak pakai kain gitu. saya ibaratkan kayak pakai kain dia lewat. Jadi pas saya dulu pernah jadi guru ya, klien saya masih ada ustazah yang masih dalam ruangan. Pada keluar kan beberapa pintu kan. Saya bilang gini, ayo ustazah kita mulai gitu kan. Itu masih ada satu. Yang lain keluar udah gitu. Itu masih belum ada. Karena kan tahu kan dia yang lewat kan. Iya. Udah gitu, hah? Katanya, udah semua kan? Siapa lagi cina? Langsung ngomong kan yang jadi kepala sekolahnya kan. Udah, Ustaz, kita mulai aja cina. Intinya dialihkan malam kan. Mungkin klien saya tuh dia nggak percaya apa yang saya lihat. Makanya sekali pas tadi bilang gitu saya percaya. Tapi dulu pas kita ngobrol tuh ya di rumah Abah, kata Abah ada yang mandi tuh nggak? Saya nggak percaya itu. Abah di suatu villa ada yang mandi, bunyi yang mandi, kata Abah. Abah dulu pernah jaga villa kan? Iya. Iya, saya nggak percaya tuh, Bah. Abah ngomong gitu dulu ya. Pas dulu 2 kali ini, 1 kali saya verifikasi, nanti ada. Makanya Pernah jaga villa, Pak? pernah. Villa apa sih, Bah? Tempat lah ya, tempat. Saya bilang villa. Dan tahu nggak, villa tersebut tuh yang diomongin sama Pak yang katanya waktu orang lagi. SMK dia yang mau ke sana, Pusing ya, daerah daftarnya nih. puncak, pakai itu yang murah. Diganggu murid-muridnya, saya nggak percaya juga dulunya. Qadarullah saya ke situ ternyata. ya saya nggak tahu seperti itu. Nah, makanya tadi ya saya mau verifikasi ke Abah. Apakah benar orang yang bisa melihat itu pertama diganggu, yang kedua ada jin yang menempel di dirinya gitu. Pengen nanya. Kan katanya gitu ya, kadang Ya, nggak jadi- bisa melihat atau memang dia aja yang menampakkan diri berwujud gitu. Ya, jadi memang banyak orang bilang kayak gitu ketika ada orang yang bisa ngeliat sebenarnya umumnya emang lagi ada tempelan aja dia lagi diganggu. Iya, kan apa namanya itu? Secara Manusiawi. normal kan manusia tidak Bisa lihat ya? bisa kan? Apa namanya? Jadi kalau jin itu dan teman-temannya itu mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa lihat mereka kan gitu. Betul. Itu pada normalnya gitu. Kalau misalkan ada orang yang ya sesekali aja gitu ya, nggak sering gitu. Itu mungkin memang lagi kebetulan aja gitu. Tapi kalau ada yang memang sering melihat sering itu bisa jadi memang Dihantui itu ya. ya gangguannya memang orangnya itu gitu. Ini indra ke-6. Indah ke-6 indigo gitu kan. Indigo, Itu gimana? dan lain-lain. Digo itu bener. Ya, Indo. awal-awal kan cara ini memang orangnya terjadi gangguan gitu. Harusnya dia normalnya nggak bisa lihat. Kan tersiksa juga kan, gampang lihat, gampang ini. Curiga gimana gitu kan. Kayak gitu. Ya nggak enak lah, mendingan normal aja kan. Kalau pergi suatu tempat ngelihat ini ngelihat itu. Mendingan kita aja kayak gini-gini aja lah. Nah, Tong hayang ningali nu gitu oh ya. iya, Luki udah. Nah, coba Karamli. Pernah nggak punya pengalaman? Oh. Nah, kan Nauzubillah min dzalik. barangkali kan ada pernah karena gini Santos tuh yang enggak, dekat. enggak, gini ada yang mau saya tanyain soalnya ada yang mau saya tanyain dulu pas kita sekolah ada salah satu kejadian saya lupa gitu pada acara di sekolah
apa namanya, saya lupa ada cara apa gitu. Saya pulang siang, sore saya balik lagi ke sekolah. Di sekolah itu rame, ada yang kesurupan katanya, saya ceritanya itu sampai dia itu loncat ke plafon. Nah, seingat saya Kang Alim itu bilang dia itu balikin semua foto yang ada di ruangan itu. Nah, itu kan sampai sekarang nggak tahu tuh. Di SMA. Iya, itu benar kejadian gitu atau gimana tuh. Tapi saya cukup ingat ada kejadian itu. Jadi siang saya pulang, sore balik lagi karena ada acara. Pas saya pulang itu ada kejadian begitu rame katanya. Gitu sampai naik ke situ, dibawa ke ruangan. Di ruangan itu ada foto-foto segala macam. Sama antum dibalik-balikin semua fotonya. Habis itu reda semua. Nah, nggak tahu itu benar atau enggak tuh. Pohon nih. Sayang banget. Tapi Bukan foto, gambar-gambar ya. ya mungkin lupa sih. Yang ada di orangan. Iya. Yang ada di ruangan. Itu kita ada acara ya, event ya? Iya. Pokoknya Ingat-ingat saya sampai lupa. sekarang pun ingat siapa yang loncat itu, saya ingat. Cuma foto presiden kan yang ada di sekolah. Saya tuh mau ngomong itu Semua. nggak jadi tapi. Semua. Ada. Semua dibalik sama saya Iya, kan semua gambar-gambar. dibalik. Iya. Setelah kalau selama kan ini kan lapangan basket ya di sebelah sini kan? UKS. Iya itu. Gitu. Saya mau bilang spesimen gitu. Tapi itu ada kejadian. Tapi ingat ada kejadian itu. Cuman kita kan taunya udah Ingat-ingat udah lupa terjadi ya. doang, udah terjadi Iya. doang kan Iya. ya? Udah terjadi baru kan? Sampai loncat ke plafon, entah siapa yang cerita saya lupa gitu. Kan dari sini ke situ ya. Iya, entah siapa yang cerita saya nggak tahu gitu. Cuman dibalik-balikin lah sama Kang Ram tuh semua gambar-gambarnya tuh yang ada bentuk orangnya lah gitu. Entah gambar, entah foto semuanya balik-balikin baru reda. Jadi ada teman kita, saya lupa namanya, yang coba bacain surat-surat itu nggak mempan lah. Bacana salah baru. Iya, dibalikin beliau. Gugurna abang bacana. Baru tenang. Gitu. Itu yang saya ingat sih, yang berhubungan sama beliau tuh. Gitu. Nah, kalau ini Tapi kan rumah hidup pojok saya tuh. tuh punya apa? Cerita ya. Saya tuh pernah naburin katanya ya. Kan disuruh orang. Bener-bener kayak tau nggak tanah? Kalian pernah kuburan tapi lemes. Ada sesuatu lah ya. Saya sih nggak percaya. Bunga pasir. Saya nggak percaya. Cuman ada rumah tertentu kan. Bukan bunga Disuruh pasir kan? Ya udahlah, biarin dah mau kemana ya sih bilang gitu kan. Dikitarin gitu. Udah gitu, saya juga pernah dulu yang pelet itu. Udah saya amalannya kerjain. Kenapa saya nggak percaya? Karena nggak mempan. Sampai maafin, saya sampai tobat itu waktu SMP. Saya ingin bersekutu dengan iblis, saya bilang gitu. Bener saya waktu SMP, karena saya ada dulu kayak gitu. Nih. Hah? Diedit gak nih? Nggak apa-apa. Dipotong gak nih? Nggak apa-apa. Dulu ya masih dulu, karena dulu kan Kasihan editor kita apa nih. ya ibaratnya waktu SMP jadi saya insecure ya, kurang percaya diri lah. Pengennya ya, saya tuh bukan saya yang ngomong ke para perempuan ya saya suka, tapi perempuan pengen ngejar gitu tadinya. Makanya dari situlah saya nggak terlalu percaya sebenarnya sampai ya tadi bah. Nah kira-kira bah ketika ada amalan seperti itu tadi kan nggak terjadi, terus sisi lain terjadi. Kira-kira kenapa bah nggak bisa terjadi gitu bah? Apa karena tadi ya mungkin Salah doa. atau gimana? Atau gurunya salah gitu. Salah guru. Tapi bah itu aja ada dua bah. Yang pertama itu ada Al-Qur'annya. Sekolah Yusuf dan sebagainya. Saya ingat tuh. Pada saya dulu belum bisa baca pakai tulisan Latin. Bener itu bah. Ini Dulu pengalaman kayak ini. dari SMP tuh kayak gitu-gitulah. Cuman saya bilang temempan ya, pirang gitu sih bilang. Ya Allah terjadi, saya bilang sampai gitu. Kan ada guru spiritual ya. Katakan dia suka sholat apa, mun hayang pakai ieu cenah kita ieu. Karena teman wae sebegini. Wah iblis, bersekutu dengan kamu gitu. Saya kan ngomong gitu. Iblis nembungan. tapi itu kenyataan tuh, bah. Aneh saya juga. Percaya sih bilang gitu tadi. Sampai ada di sisi situ. Makanya istighfar saya. Astagfirullahaladzim coba gitu kan. Jadi thumbnail, iblis saja nggak mau bersekutu. Iblis aja dia. Makanya saya bilang percaya gitu kan gitu. Wah, ada yang Rupa-rupa bersekutu gitu. dengan iblis.
tidak menantang. Tapi suruh puasa sih nggak mau puasa. Emang nggak bisa puasa saya. Memang daerah orang mah masih kena cocok sih amalan-amalan gitu. Baheula ya. Sampai ini mungkin masih kena Amalan kan, amalan. relevan lagi. Banyak. Masih Udah cincin. saya termasuk pengamal-pengamal. Oh gitu, sarua ya. Tapi yang berhasil apa yang gagal? Ini kan yang gagal. Saya berhasil. Saya manggal. Salah guru Terus berarti ya. kalau saya berhasil saya sesat ya. Oh, Bahaya itu kan. Antum kalau berhasil jadi praktisi ruqyah. Ya. Banyak sih pembahasan bukan pajak. Banyak ya. Sampai akhirnya saya off gitu ya. Bukan mencoba, memang off aja gitu dari udah 10 tahun gitu. Udah capek gitu. Katanya- Kurus gitu tuh capek. Katanya berat juga karena yang diserang itu nyerang ke perukiahnya katanya, gitu. Mungkin bukan secara serangan ini ya, Mental paling ya. ke karakter. Oh, ke kita. Jadi godaan setan itu memang bukan entah ke sakit, ke anak atau apa, enggak. Ke sifat, ke karakter yang sangat halus godaan tuh. Entah ke keikhlasan, Iya, benar. kesombongan, ke apa itu tuh yang kadang-kadang tidak disadari. Oke. Jadi misalkan kita habis ngobatin orang rukyah, kemudian sampai pulang ke rumah diganggu, enggak Enggak gitu. Malah nggak kerasa diganggunya. enggak, biasa aja sebetulnya. Normal aja kehidupan tuh. Cuma entah pencapaian tertentu membuat kita jadi Oh ini. Ta'assub, tinggi, ya kan? Hmm. Entah pencapaian tertentu misalkan kita membuat jadi makin jauh dari Ini gara-gara gue ini sembuh nih. bisa gitu. Menyepelekan orang, Bisa. merasa lebih mulia. Kalau misalkan dulu gini, wah metode pengobatan gue ini paling bagus, paling ini. Jadi mengunggulkan kita apa? Keahlian kita menyepelekan yang lain. Itu Bisa menundukkan setan ya. bisa. Jadi kayak gitu-gitu yang godaan kayak gitu yang sebetulnya Lebih berat ya. yang samar gitu. Oke. Tuh, jadi bukan yang secara tadi ya ganggu atau apa, enggak. Biasa aja kayak gitu. Cuma godaan-godaan yang tipis itu yang membuat itu jadi Nah. ini. Saya mau ada satu pertanyaan lagi nih soal ini. Status orang yang meminta. Jadi saya nggak lupa dalilnya apa ya atau kata-kata gimana, tapi Tarukyah. iya orang yang minta ruqyah tuh gimana tuh? Katanya nggak boleh gitu. Nggak boleh katanya. minta diruqyah tuh. Iya, saya nggak boleh. Ada, Atau gimana ada tuh? yang bilang begini, hadisnya itu salah satu orang yang masuk surga tanpa apa ya? Tanpa hisab itu apa ya? Di antara kan di antaranya adalah orang yang tidak meminta ruqyah, ya kan? Oh, redaksi gitu. Di antara itu ya, Iya, iya. saya lupa lah ini. Nanti kita cari coba. Jadi itu tuh kalau penjelasan di yang saya dapat dari guru saya itu, yang dimaksud itu adalah ruqyah yang sirkiyah, bukan ruqyah syariah gitu. Sirk ya, sirk. Jadi ruqyah atau bacaan-bacaan yang yang tadi itu. ya, non syar'i lah gitu.